sekalian, perkenalkan nama Bapak Muhammad Danri Saputra, Bapak yang mengajar mata pelajaran PPKN untuk kalian yang masih kelas 7. Di sini Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia gitu. Oke, di sini sekarang kita pahami dulu. Sekarang coba kalian lihat, di gambar ini terdapat ada lambang burung Garuda. Oke, di lambang burung Garuda ini, kalau kita analisa satu persatu, pertama kita lihat warna dari burung Garuda. Oke, warna burung Garuda ini warna keemasan. Arti dari warna keemasan, kalau kita dalam suatu kejuaraan lomba gitu. Kalau juara lomba, biasanya yang memakai warna emas itu adalah juara pertama. Artinya, lambang dari burung Garuda ini mengharapkan bahwa negara Indonesia itu menjadi negara yang juara, negara nomor satu, negara yang dipandang oleh bangsa lain itu negara yang hebat. Oke, dan juga kalau kalian lihat lagi di lambang burung Garuda ini ada di depannya ini adalah perisai. Ada perisai. Ada perisai ini melambangkan dari ada 5 ya. Ada 5 ini melambangkan Pancasila. Lambang sila pertama itu adalah bintang. Kenapa bintang? Karena tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana Tuhan dalam masyarakat umum menyatakan bahwa Tuhan itu berada di atas. Itulah dilambangkan dengan bintang. Gitu. Yang kedua ada rantai. Tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa setiap manusia itu memiliki ikatan batin. Saling terikat gitu. Nggak boleh saling menghina, saling menjatuhkan. Harus menjalankan sesuai hak dan kewajiban. Terus yang ketiga di sini ada pohon beringin. Nah, kalau di pohon beringin ini, kalau kita lihat, pohon beringin itu kokoh. Sila ketiga menyatakan tentang persatuan Indonesia. Kalau kita pahami sekarang persatuan Indonesia itu artinya dari Sabang sampai Merauke itu ibaratkan pohon beringin, dia bersatu, pohon beringin itu atasnya itu lebar, luas gitu. Maka dinyatakan bahwa pohon beringin ini adalah persatuan Indonesia. Terus yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng ini menyatakan bahwa setiap yang ada dimusyawarahkan di Indonesia harus saling dimusyawarahkan dan diambil keputusan secara bersama. Padi dan kapas itu tentang keadilan. Terus kalau kalian pahami lagi di burung Garuda, kalau kita hitung pertama jumlah sayapnya ini kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan bakalan dapat 17. Dan juga dapat ekornya. Ekornya ini kalau kalian hitung itu bakalan dapat jumlahnya 8 dan juga bulunya ini kalau kalian mampu dihitung satu persatu itu jumlahnya 45. Alhasil secara tidak langsung kita hitung 17, 8, 45. Artinya 17 Agustus 1945. Jadi lambang burung Garuda ini tidak sembarangan didesain gitu. Didesain ini sesuai dengan identitas negara Indonesia. Dan juga di burung Garuda ini memegang ada di kakinya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda, kita tetap satu jua. Oke, lanjut. Yang kita bahaskan hari ini itu berkenaan dengan yang namanya apa itu dasar negara. Apa itu dasar negara? Sekarang kita pahami dasar negara. Kalau kalian lihat di sini ada peta Indonesia. Peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, kalau Bapak tanya di mana Sabang dan di mana Merauke? Ayo, coba. Ya, Sabang itu terletak di Aceh. Artinya ada di Indonesia bagian paling barat itu adalah Sabang di sini. Sedangkan Merauke itu ada di Papua. Ada di Papua yang letaknya adalah Indonesia bagian sebelah timur. Kalau kita sekarang lihat, di sini ada Pulau Sumatera, ini Pulau Jawa, ini Pulau Kalimantan, ini Pulau Sulawesi, ini Kepulauan Maluku, yang ini ada di sini Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Good. Kalau kita lihat lagi di sini, di atas Kalimantan ini kita saling satu rumpun istilahnya tuh, satu rumpun, satu pulau gitu dengan negara tetangga. Negara tetangga kita itu adalah Kalimantan. Good, pintar. Ada Kalimantan di atas Indonesia itu yang berada di daerah Kalimantan, di atasnya adalah Malaysia.
Terus di samping Papua, Indonesia paling timur itu ada negara, itu namanya adalah Papua Nugini. Dan ini dulu adalah bagian dari Indonesia yang paling di bawah Indonesia yang berdekatan dengan Nusa Tenggara. Ini adalah Timur. Oke, good. Lanjut lagi ke berikutnya. Sekarang kita pahami, di sini ada tujuan dari negara Indonesia. Ada kata-katanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau kita pahami di sini, kalian pernah dengar kata-kata ini di mana sih? Ayo, pernah dengar? Kalau Bapak sih selalu dengar ini, tiap hari Senin. Iya, itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika ada di alinea keempat, dia menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan dari Indonesia. Lanjut. Sekarang ada yang namanya urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Kita pahami. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu dibagi dengan dua. Yang pertama ada pendekatan institusional. Yang kedua itu pendekatan sumber daya manusia. Pertama, pendekatan institusional membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara dan terpenuhi kepentingan nasional. Sedangkan kalau sumber daya manusia itu berhubungan dengan orang-orang yang menjalankan pemerintah dengan cara melaksanakan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Secara murni dan konsekuen. Ini mohon maaf, gambar Bapak ada di sini ya, jadi nggak terlalu baca, dan itu harus diselenggarakan atau dilaksanakan negara Indonesia. Oke, lanjut lagi. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, ini Bapak skip dulu. Lanjut. Sekarang kita lanjut. Di sini ada yang namanya sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ya. Di sini pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan untuk perumusan dasar negara yang ditetapkan pada tanggal ini, ada 3 tokoh yang menyampaikan tentang perumusan dasar negara. Yang pertama, ini disampaikan oleh Pak Mr. Muhammad Yamin. Pak Mr. Muhammad Yamin ini menyatakan bahwa ada 5 katanya, ada 5 dasar negara yang harus dipakai oleh rakyat Indonesia gitu. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, kelima peri kerakyatan, dan kelima adalah kesejahteraan sosial. Itu yang disampaikan oleh Bapak Mr. Muhammad Yamin. Pak Supomo juga menyampaikan ada 5 katanya dasar negara juga yang harus dipakai oleh di Indonesia. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Pak Soekarno sebagai presiden utama juga, presiden pertama kita juga menyampaikan ada 5 katanya dasar negara Indonesia yang harus dipakai. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Inilah yang disampaikan oleh Pak Soekarno, Pak Supomo, dan Pak Muhammad Yamin. Sekarang kalau kita pahami satu persatu, baik dari Mr. Muhammad Yamin, dari Pak Supomo, dari Pak Soekarno, ternyata mereka ini dasar-dasar mereka memang dipakai untuk di Indonesia. Yang pertama coba kita pahami,
ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kalau kalian lihat ketuhanan Maha Esa, yang ada di Pak Soekarno itu ada di sila kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk Pak Muhammad Yamin itu pri ketuhanan. Di Pak Supomo mana? Di Pak Supomo itu berkenaan dengan keseimbangan lahir dan batin. Kenapa? Ada kan istilah kalau orang hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Artinya mereka ada pemikiran untuk kehidupan lahir dan kehidupan batin. Itu percaya tentang adanya Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti berhubungan dengan kemanusiaan. Pak Soekarno itu ada jelas di sini di sila keduanya internasionalisme atau perikemanusiaan. Di Pak Muhammad Yamin itu ada perikemanusiaan, sedangkan di Pak Supomo di mana? Di persatuan, kekeluargaan, musyawarah atau keadilan rakyat. Oke, benar. Jawabannya adalah kekeluargaan. Karena di kekeluargaan itu ada sifat kemanusiaan, saling menghargai, saling sikap toleransi kayak gitu. Lanjut berikutnya, itu sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, kalau kita pahami di sini persatuan Indonesia di Pak Soekarno adalah kebangsaan Indonesia. Di Pak Muster Muhammad Yamin itu perikebangsaan, sedangkan di Pak Supomo jelas itu adalah persatuan. Yang keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya musyawarah, mufakat, demokrasi. Di Pak Supomo itu adalah musyawarah. Di Pak Muhammad Yamin itu adalah kerakyatan. Pintar. Oke, lanjut. Yang terakhir, sila terakhir lah. Kalau sila terakhir tentang kesejahteraan sosial, keadilan rakyat, dan juga kesejahteraan sosial. Itulah yang ada. Lanjut lagi ke yang berikutnya. Oke, sekarang kita pahami di sini ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau biasa disebut dengan Jakarta Charter. Kalau kalian lihat di sini, itu isi dari Piagam Jakarta itu sama dengan Pancasila. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang ada di Piagam Jakarta atau Jakarta Charter gitu. Sekarang kalau kita pahami gitu. Sekarang kalau kita pahami dan kita pahami isinya gitu. Nah, kalau kalian lihat ini isi sila dari Piagam Jakarta itu sama dengan isi dari Pancasila. Yang berbeda di mana? Hanya di sila pertama. Coba lihat. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan pada yang tadi itu kewajiban menjalankan berdasarkan syariat-syariat Islam. Artinya berubahnya sila pertama itu disebabkan karena banyak warga negara Indonesia di daerah timur itu yang mayoritasnya adalah non-muslim, dan juga ada di daerah Bali itu banyak orang Hindu, di daerah Maluku itu banyak orang agama Kristen, dan juga beberapa warga Tionghoa mereka beragama Buddha dan Konghucu. Artinya ini ada perdebatan karena sila pertama yang tadi itu hanya berkenaan dengan apa? Berkenaan tentang kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam. Itulah yang terjadi. Lanjut. Ada sumber-sumber, ini silakan kalian baca aja. Ada sumber yudiris, historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ini kita pahami, oke. Ada yudiris, ada historis, itu berkenaan dengan BPUPKI dan PPKI. Kalau sosiologis berdasarkan pokok moral dan kehidupan bangsa menurut alam ya. Kalau untuk politis itu konsekuensi Pancasila sebagai jadi landasan etik. Silakan kalian baca di sini. Ini nanti ada di soal yang Bapak bagikan ya. Oke, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi dan era globalisasi serta masa depan nanti. Silakan kita lihat pertama.
Di sini ada siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ayo. Oke, benar. Ini adalah presiden kita. Presiden pertama Pak Soekarno, presiden kedua Pak Soeharto, ketiga Pak B.J. Habibie, keempat Pak Gus Dur atau nama aslinya adalah Abdul Rahman Wahid, dan yang terakhir itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, sekarang kita pahami. Di sini katanya di setiap presiden kita berdasarkan urutannya presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ternyata mereka ini melanggar Pancasila baik dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan itu bersesuaian dengan urutan. Ini adalah hal-hal yang cukup terkejut Bapak sebenarnya. Lihatnya kok bisa gitu. Sekarang kita analisa, kok bisa satu-satu ini bedanya sila-silanya gitu. Yang pertama, Pak Soekarno itu masa penjabatannya kalau kalian baca itu dari tahun 1945 sampai dengan 1968. Artinya beliau menjabat berapa tahun? Ayo coba dikurangin. Oke. Itu adalah 23 tahun. Oke, pintar. 23 tahun. Pada tahun 1945 sampai 1950 itu adalah masa pemerintahan pasca kemerdekaan. 150 sampai 159 itu demokrasi liberal kita pernah pakai. 1959 sampai 1968 kita memakai demokrasi terpimpin. Di sini terjadinya pelanggaran Pak Soekarno, Insinyur Soekarno terhadap Pancasila, sila pertama. Kenapa? Kalau sila pertama isinya itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa setiap warga di Indonesia menganut agama. Agama di Indonesia ada 6. Agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tidak ada orang di Indonesia tidak memiliki agama. Sedangkan di sini Pak Soekarno memakai paham yang namanya nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Kita tahu paham komunis ini adalah paham yang tidak mempercayai ada yang namanya Tuhan, gitu. Tidak mempercayai adanya namanya Tuhan. Contoh negara yang memakai paham komunis apa? Paham komunis yang paling hebat itu adalah, yang paling kita ketahui itu adalah Korea Utara. Korea Utara itu memakai paham komunis. Siapa yang mereka percayai, mereka anggap hebat itu adalah presidennya siapa? Kim Jong-un. Itu yang terjadi. Nah, itulah alasan kenapa Pak Soekarno melanggar sila pertama. Dan juga pada saat masa kepemimpinan Pak Soekarno, itu MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Ini kan salah. Terus Orde Baru, Presiden Soekarno menggunakan, nah ini Orde Baru Pak Soeharto katanya melanggar sila kedua. Kenapa? Karena Pak Soeharto menggunakan Pancasila sebagai kuasanya untuk ajaran P4 katanya. Pembekalan dan seminar, Soekarno membolehkan rakyat membentuk organisasi berdasarkan syariat berdasarkan asas Pancasila, melarang adanya kritik, dan menggunakan kekuatan militer dalam politik. Nah, di mananya? Di mananya ini kegiatan apa Pak Soeharto yang melanggar sila kedua? Coba. Sila pertama bagus, P4 pertama bagus, P4 kedua bagus, P4 ke-3 dan ke-4. Ini memotong hak-hak dan kewajiban warga negara. Tapi yang paling tidak bisa dilakukan itu adalah melarang adanya kritik yang dapat menjatuhkan pemerintah. Padahal dalam masa reformasi kita sekarang itu bebas kita menyampaikan aspirasi berdasarkan kinerja dari seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Kita bebas menyampaikan aspirasi kita. Ini ada tulisan Pak Soeharto adalah Bapak Pembangunan Nasional. Nyatanya itu salah. Bukan Bapak Pembangunan Nasional Indonesia, melainkan hanya Pulau Jawa yang paling banyak mengalami pembangunan. Kenapa? Karena pusat kota di sana. Kayak pada saat zaman Pak Soeharto memang kelihatan aman aja. Tapi hanya kota-kota gede. Kalau kota-kota kecil yang kayak daerah-daerah tertinggal gitu, daerah-daerah pedalaman, mereka makin sulit, apalagi daerah-daerah yang ada di
daerah Papua, yang ke daerah pedalaman gitu. Rada sulit. Terus lanjut lagi, Pak Habibie, B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie ini melanggar sila ketiga. Kenapa melanggar sila ketiga? Sila ketiga tadi isinya tentang persatuan Indonesia. Kenapa Pak Habibie bisa melanggar sila ketiga? Karena pada saat zamannya Pak Habibie, kita kehilangan Timur Timur atau sekarang bernama adalah Timor Leste. Kenapa? Pada saat zaman ini, artinya sila ketiga yang harusnya kita bersatu malah dilepas oleh Pak B.J. Habibie. Ini kan artinya beliau melanggar sila ketiga. Lanjut lagi, Pak Gus Dur atau Pak Abdul Rahman Wahid ini melanggar sila keempat. Kenapa? Karena beliau ada kata-kata membubarkan DPR dan MPR dan meminta rakyat untuk mengambil alih. Padahal kita tahu musyawarah mufakat kita diwakilkan oleh DPR dan MPR. Jadi tidak bisa secara tidak langsung. Sedangkan Pak Abdul Rahman Wahid kepengen dibubarkan aja katanya. Ini kan sudah melanggar sila keempat. Bu Megawati melanggar tentang yang namanya keadilan sosial. Kenapa melanggar keadilan sosial? Silakan kalian baca, silakan kalian pahami, silakan kalian skip dan kalian pahami. Pak SBY juga ternyata melanggar sila ke-5. Ini era pemerintah SBY sangat jauh dari rasa keadilan. Oke, lanjut. Bagaimanakah pada saat zaman Pak Jokowi? Nanti kita lihat ketika setelah kinerjanya baru kita bisa nilai bagaimana kinerja dari Pak Jokowi. Ada slogan yang selalu dipakai oleh rakyat Indonesia yaitu dari katanya Pak Soekarno. Beliau menyampaikan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kenapa seperti itu? Sekarang kalau kita pahami nih, oh kok kita sulit? Iya, kalau zaman dahulu kan kalau kita istilahnya misal kayak gini, kalau kalian bermusuhan dengan teman kalian, mudah, kalian tidak berteman dengan dia, aman gitu. Kalau kalian bermusuhan dengan kakak kalian bermusuhan dengan adik kalian bermusuhan dengan sepupu kalian, kalian bermusuhan dengan siapalah, artinya kalian bakalan merasa tidak enak gitu. Tidak enak, kenapa? Karena itu masih saudara sendiri, masih akrab dengan kita, masih kita bakalan ketemu. Kalau penjajah kita usir, udah dia bakalan lari gitu. Begitupun kalau musuh atau lawan kita berantem gitu, kita sudah ya udah dia lari gitu, nggak bakalan berteman lagi, nggak bakalan datang lagi. Tapi kalau keluarga susah gitu yang terjadi. Terus lagi ini ada ilustrasi seorang pemuda menanyakan kepada sang burung Garuda, lah Garuda, kamu mau kemana? Katanya, nggak tahu nih mau kemana, lagian di Indonesia malah dicuekin, udah capek, sakit hati. Burung Garuda aja sampai sakit hati loh dengan warga negara Indonesia. Oke, di sini kita lihat ada yang namanya, ternyata burung Garuda ketika dia pergi, burung Garuda dalam keadaan sakit. Ini burung Garuda, ada tulisannya Garuda Pancasila malnutrition, artinya kekurangan nutrisi atau gimana. Alasannya kekurangan nutrisi gara-gara ada korupsi katanya. Violence itu artinya apa ya? Lupa. Injustice, tidak ada keadilan, itu tidak ada kesamaan gitu. Now we really hope you will get well soon Pancasila. Artinya Pancasila itu membutuhkan justice, keadilan, humanity, rasa kemanusiaan, equality artinya kesamaan, dan unity artinya persatuan. Jadi warga negara Indonesia, mari kita menjunjung tinggi yang namanya keadilan, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, menjunjung tinggi yang namanya persamaan. Tidak ada yang berbeda di antara kita.
Baik itu kalian berkulit putih, baik itu kalian berwajah cantik, wajah cakep, tidak ada yang beda. Biar itu kalian tinggi, biar kalian itu bermata besar atau bermata sipit, tidak ada yang beda di antara kita. Kita semua sama, unity, dan kita harus menjunjung yang namanya persatuan. Oke, mungkin itu saja dulu pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Oh iya, untuk materi yang Bapak dapatkan ini materi yang dapat Bapak ambil dari salah satu di Google. Nanti Bapak kasihkan sumbernya. Terima kasih atas yang punya PowerPoint, atas bantuannya. Ini sangat membantu untuk proses pembelajaran yang saya gunakan. Oke. Mungkin itu saja dulu anak-anak. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Untuk penugasan nanti Bapak kirimkan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.